membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Pasal 11 ayat 2, Presiden telah membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Penjelasan, pemenang presiden dalam hubungan luar negeri dibatasi oleh mekanisme checks and balances. Jika perjanjian berdampak besar, DPR harus menyetujui agar tidak merugikan bangsa. Nah, menyatakan keadaan bahaya. Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat akibat dan keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan, Presiden bisa menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan, Presiden tidak bisa menyatakan status darurat nasional seperti darurat sipil, militer, atau bencana. Pelaksanaan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1995 tentang 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 keadaan bahaya. Contoh, Pak nggak kelihatan slide paling bawah, Pak. Jika ada pemberontakan bersenjata, bencana besar atau gangguan keamanan ekstrim. Nah, ya, jadi wewenang presiden yang keempat adalah menyatakan perang, perdamaian, dan perjanjian internasional dengan persetujuan DPR. Bunyinya adalah presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Penjelasannya adalah tindakan ini memerlukan persetujuan politik dari DPR karena menyangkut kedaulatan negara. Misalnya dalam konflik bersenjata, kerjasama pertahanan, atau penyelesaian konflik diplomatik. Gitu. Nah, Ya, memang Pak. sebetulnya pada pada faktanya ini apa ya kadang sulit dilakukan ya. Karena kenapa? Karena menyatakan perang atau perdamaian, ya terutama perang lah ya, itu kan eh, membutuhkan kerahasiaan sebenarnya ya. Kehati-hatian, kerahasiaan, dan juga kecepatan. Seperti itu. Ya contohnya aja kayak kemarin kan, ngikutin nggak Amerika Serikat misalnya. Dia Pak Semiran. menyerang Iran kan, dengan pesawat bomber B-2-nya itu kan, pesawat siluman. Ya, Itu dia mengebom pusat-pusat pembangkit nuklir atau ya bahan bakar nuklir lah ya, di berbagai kota di Iran di situ. Nah, itu kan Presiden Donald Trump pada saat itu nggak pakai persetujuan Senat ataupun masih 5 ya, lupa. Kongres seperti itu. Apa nih? Sumatera Pak. Tar, koordinasi dulu. Ya, meskipun Ya, pada aturannya dia itu bersalah ya, tapi kalau hmm, tindakan tersebut itu memang perlu dilakukan dengan segera, ya sebenarnya harus dilakukan. Ya meskipun melanggar hukum. Dan itu banyak sekali dilakukan oleh Amerika Serikat biasanya. mereka. Dan dia kan ya selalu ikut campur dengan negara lain lah ya. Kayak dulu misalkan dengan Irak yang dikatakan Saddam Hussein punya senjata pemusnah massal, Nuklir. padahal Ya, eh, kenyataannya tidak emasnya ada diambil. sama sekali. Iya, ternyata minyaknya diambil. Itu kan Ya, hanya dalih mereka aja gitu untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu dengan dalih kebohongan senjata pemusnah massal ataupun Iran saat ini dengan apa menjaga stabilitas dunia atau apalah itu kan omongannya dia gitu. Padahal Iran juga punya kedaulatan atas negaranya sendiri yang nggak bisa diintimidasi atau disetir oleh negara-negara lain gitu. Ya meskipun saat ini saya belum dengar ya apa sanksinya misalkan sanksi dari pernyataan atau tindakan Donald Trump seperti itu. Oh. Tapi memang terkadang hal ini seperti sanksi kayak gitu tuh seringkali dikesampingkan. Ya terutama terhadap negara-negara yang memang suka
apa ya suka ikut campur terhadap urusan negara lain seperti Amerika Serikat. Kemudian yang kelima adalah membuat perjanjian internasional lain dengan persetujuan DPR. Nah, dengan pasal 11 ayat 2, Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas. Nah, perjanjian internasional apa? Perjanjian internasional kan memang dia itu menimbulkan akibat yang luas ya dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Itu. Nah, penjelasannya, wewenang presiden dalam hubungan luar negeri dibatasi oleh mekanisme checks and balances. Jika perjanjian berdampak besar, DPR harus menyetujui agar tidak merugikan bangsa. Contohnya apa kira-kira, Mas Brian? Perjanjian internasional yang Kerjasama, menimbulkan kerjasama, akibat yang luas. Apa tuh? kerjasama Kerjasama eh, terkait dengan sumber daya keuangan. mineral, keuangan, Dengan sumber daya siapa? mineral. Kayak kemarin terbaru Hah? sama Jepang ya yang perdana menterinya datang ke Indonesia. Hmm. Kemudian kayak contohnya itu perjanjian FTA. Coba Mas Bayang ketik apa itu FTA di Google. Perjanjian FTA apa itu? Perjanjian FTA. Oh, perdagangan bebas, Pak. Apa itu? FTA kepanjangannya adalah Perjanjian antara dua negara terlebih yang bertujuan hmm, untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan dan investasi, serta memfasilitasi hubungan perdagangan yang lebih kuat di antara negara-negara peserta. betul. Jadi dia itu kepanjangannya adalah FTA itu kepanjangannya adalah Free Free Trade Trade Agreement Agreement. kan. Jadi dia Agreement. itu perjanjian ekspor impor ya terhadap beberapa negara yang kalau kita ekspor dan impor itu kita bisa mendapatkan tarif 0% gitu loh. Sehingga barangnya jadi lebih murah masuk ke Indonesia maupun masuk ke negara lain. Contohnya apa? Banyak gitu. Ya bisa makanan, bisa barang, teknologi, kendaraan, dan lain sebagainya. Mulai dari negara tetangga misalkan Singapura, Korea, ataupun negara-negara lainnya itu juga memiliki Ya, free trade agreement. Cuman memang dia itu beda-beda ya tarifnya ya. Sama seperti yang dilakukan oleh Donald Trump, tuh, yang perang tarif kan, waktu itu kan, ngikutin nggak Mas Brian? Perang ya, tarif ini sampai kan 100%, sampai berapa persen ke Cina, akhirnya dia 128, tiut tiut sendiri kan lawan Cina karena ya semuanya made in China. Nah itu bener, Pak. kemudian yang terbaru dia mengatakan negara-negara yang mendukung BRICS yang apa namanya yang kebijakannya itu merugikan Amerika Serikat, maka akan dikenakan tarif tambahan 10%. Nah, itu kan makin Bener, ngaco sebenarnya dia. Eh, Nggak tahu tuh di Amerika dipimpin dia gimana. Banyak banyak demo kan, besar-besaran menentang bener, Pak. kebijakan dia gitu. Nah, jadi kenapa harus dengan persetujuan DPR, kata Mas Roy? Kira-kira kenapa kok harus dengan persetujuan? Kan, Kenapa nggak presiden aja gitu kan sebagai mewakili kepala rakyat. negara? Betul, mewakili rakyat. Berarti ada namanya prinsip atau sistem apa, atau mekanisme itu ada di situ. Mekanisme rakyat Checks and sebagai apa balances. rakyat? Betul, Oh, check and yang ngecek, balances. Pak. Rakyat Ya, bagian mengecek dan juga menjadi penyeimbang gitu kan. ngawas. Jadi supaya presiden atau pemerintah itu tidak semena-mena gitu. Tentang dia yang paling tinggi kewenangannya,
sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, kemudian dia langsung ambil keputusan tanpa mempertimbangkan suara rakyat itu jelas salah. Ya meskipun memang DPR saat ini kan tidak merepresentasikan rakyat ya, dia hanya merepresentasikan ketua umumnya aja gitu, atau beberapa gelintir orang saja. Ya, tapi sesuai mekanisme dan sesuai eh, apa namanya yang tertulis ya, ya DPR itu masih berfungsi atau merepresentasikan rakyat. Artinya pendapat-pendapat itu harus diakomodir, harus dipertimbangkan dan juga harus mendapatkan persetujuan apabila presiden ingin membuat perjanjian internasional. Kemudian menyatakan keadaan bahaya. Nah, bunyinya adalah presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, penjelasannya presiden bisa menyatakan status darurat nasional, kayak darurat sipil, militer, atau bencana. Gitu kan. Kemudian pelaksanaannya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 59 tentang keadaan bahaya. Contohnya, jika ada pemberontakan bersenjata, bencana besar, atau gangguan keamanan ekstrim. Nah, contohnya kalau kayak kita lihat di Korea Selatan, nah dengar nggak Mas Roy? Yang presiden Tuh. sebelumnya itu, Kenapa? 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 yang dia itu menyatakan keadaan Darurat bahaya militer. secara, ya, Iya. darurat militer, sorry, secara semena-mena atau tanpa Itu persetujuan kenapa DPR ya? lah. Karena Jadi konflik sama itu Korea Utara ya? enggak, dia itu kalau saya nggak salah, dia itu karena banyak apa DPR itu dikuasai oleh oposisi. Hmm, DPR-nya itu dikuasai oleh oposisi, kemudian banyak kebijakan-kebijakan atau rancangan undang-undang atau kebijakan hmm, dari presiden sebelumnya itu namanya siapa sih, saya lupa tuh. Itu banyak digagalkan oleh DPR gitu loh. Sehingga ya, dia ya. merasa ini tuh darurat karena ya dia merasa kalah terus kan di DPR seperti itu. Dia tidak ada yang Ya, mendukung, ya. tidak ada yang ya kebijakannya digagalkan terus ya dia nggak bisa berjalan kan, nggak bisa berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Makanya dia mengatakan darurat militer, gedung DPR yang dibekukan dan lain sebagainya kan nggak boleh ada sidang gitu gitulah. Nah itu sebenarnya ini sanksinya itu bisa sangat politis ya. Artinya tidak melulu terhadap hukum. Kayak contohnya Hmm, di Korea Selatan misalkan. Kenapa dia bisa turun? Kenapa hmm, dia bisa dimakzulkan? Karena oposisinya lebih kuat gitu, ya kan? Karena oposisinya lebih kuat. benar-benar. Kalau misalkan eh, pendukung pemerintah lebih kuat, itu pasti bakal jalan terus gitu. Kayak contohnya di Turki kemarin, bukan kemarin sih, Ya. beberapa tahun yang lalu ya. Ada percobaan kudeta, kemudian gagal. Hmm, Kemudian itu ditetapkan status darurat militer. Ya karena masih banyak pendukung Presiden Turki gitu loh, Presiden Erdogan pada saat itu sampai sekarang ya kan. Sama juga kayak tahun 59 Presiden Soekarno hmm, dengan sewenang-wenang membubarkan konstituante, membubarkan DPR. Nah, dengar nggak sejarahnya, oh ya, Mas Brian? Nah, itu kenapa kok bisa? ya. Padahal Presiden bisa nggak membubarkan DPR? Nggak bisa, gitu. Nggak bisa, Pak. Tapi kenapa kok boleh dan Soekarno tetap tetap masih menjabat sampai 65, 66? Kenapa? Ya karena Presiden Soekarno pada saat itu masih kuat, gitu loh. Beda sama Gus Dur. Gus Dur ketika mau Posisinya kuatnya. apa namanya membubarkan DPR, dia posisinya Office. kurang kuat gitu loh. Dia Karena apa DPR namanya takut, Pak. eh, eh, dipikir DPR takut, tapi ternyata dia yang kalah kan, dia salah langkah gitu. Artinya apa? Iya. Nanti kalau kita bicara hukum tata negara ya, sebenarnya
lebih ke politisnya. Suatu suatu tindakan yang kira-kira melanggar konstitusi ya. Tapi kalau Hmm, secara politis dia masih kuat, ya dia nggak bakal diapa-apain gitu. Kayak tadi contohnya, menyatakan perang harus dengan persetujuan DPR. Kayak Donald Trump, dia langsung menyerang Iran. Tapi karena dia posisinya masih kuat, ya siapa yang mau ngelawan ya, dia? Sama seperti menyatakan keadaan bahaya gitu. Kayak Presiden Turki, apalagi Vladimir Putin atau Xi Jinping, kayak gitu ya, yang sangat kuat. Apapun yang dia katakan pasti dibenarkan gitu loh. Nah, ini memang kita harus pahami ya kalau negara itu memang lebih kepada politis. Gitu loh. Tergantung siapa pemimpinnya, sekuat apa dia itu, sekuat apa powernya dia di negara tersebut gitu kan. Sehingga kalau dia kuat, ya sanksi itu tidak akan mengenai dirinya gitu. Tapi kalau dia sudah lemah, ya kan, ya dia pasti bisa dikenai sanksi dengan mudah. Ya kayak kemarin Jokowi kan, misalkan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan gitu kan, mulai dari kuat ya. bansos lah, ya kan, kemudian menaikkan anaknya menjadi calon wakil presiden itu kan sudah melanggar gitu. Tapi ya karena posisinya masih kuat, itu nggak diapa-apain gitu. Seperti itu. Lanjut, 7 silakan. Mengangkat duta dan konsul melalui pertimbangan DPR pasal 13 ayat 2, penjelasan Presiden sebagai kepala negara berwenang untuk menunjuk duta besar dan konsul yang akan mewakili Indonesia di negara lain. Namun pengangkatan ini harus melalui pertimbangan DPR sebagai bentuk checks and balances agar duta yang dirujuk dengan sesuai kepentingan nasional. Contoh Presiden Joko Widodo mengangkat Gandhi Sulistianto sebagai duta besar RI untuk Korea Selatan pada tahun 2021 setelah melalui fit and proper test dan mendapat persetujuan DPR. Apa itu duta dan konsul? Duta besar adalah duta besar luar biasa yang berkuasa penuh Dubes LBBP LB. perwakilan LBBP perwakilan diplomatik tertinggi Indonesia di luar negeri yang mereka mewakili Presiden RI untuk menjalin hubungan diplomatik. Konsul jenderal atau konsulat pejabat mewakili Indonesia yang mengurus kepentingan warga negara, layanan konsultasi seperti paspor, visa, dan bantuan hukum di wilayah tertentu. Nah, jadi wewenang presiden yang ketujuh adalah mengangkat duta dan juga konsul ya melalui pertimbangan DPR. Nah, jadi presiden sebagai kepala negara berwenang untuk menunjuk duta besar dan konsul yang akan mewakili Indonesia di negara lain. Jadi itu kewenangan prerogatif presiden ya. Meskipun dia harus melalui pertimbangan DPR gitu. Karena kenapa? Karena sebagai bentuk check and balances agar duta yang ditunjuk sesuai dengan kepentingan nasional gitu. Ya kayak sekarang kan lagi banyak tuh beritanya tuh, Brian. Pengangkatan eh ya Ya, calon duta-duta ini besar Luhut untuk ya, kenapa? itu Jepang. Untuk Jepang, Pak ya? Siapa itu? Oh, bukan. Yang Saya saudara Luhut, saudaranya Luhut. iya kayaknya ya. Sepertinya ya. Saya kurang Itu kurang viral, ngeh Pak. juga. Viral ya di Hmm. medsos. Ya itu, Pak, karena memang ya sebenarnya tidak ada spesifikasi khusus lah ya. Kayak duta besar harus S1, S2, S3 Hmm. atau latar belakangnya seperti apa. Ya memang benar-benar kewenangan prerogatif presiden gitu. Kayak saya baca juga duta besar untuk Malaysia kalau nggak salah ya, atau Hmm. Singapura ya, itu dia tidak punya latar belakang sebagai apa duta besar atau namanya itu diplomat sama Konsulat, sekali gitu loh, diplomat. diplomat sama sekali. Terus gimana dia bisa melakukan pekerjaannya dengan benar gitu loh. Nah, kalau dia nggak punya latar belakang sama sekali gitu kan. Ya tapi itulah Indonesia kan, tidak ada sistem meritokrasinya gitu. Jadi yang Ya, Pak. diangkat itu ya hanya yang dekat dengan dia, karena saya baca itu dia dia itu si duta besar yang untuk Malaysia ini adalah ketua TKN-nya Prabowo lah, itulah. Oh,
ketuanya apa gitu. Jadi dia diangkat. Pun sama kan, kayak siapa itu yang buzzer itu, Ade Armando, ya kan? Ya ya, jadi gini Ya, yang diangkat pejabat menjadi PLN. apa komisaris PLN kalau nggak salah ya. Padahal Ya, apa gitu kontribusi dia buat bangsa ini selain menjadi buzzer kan? Masih banyak orang-orang yang lebih berkompeten gitu dibandingkan dia, gitu kan? Tapi ya bener karena Pak. sistem sistem meritokrasi di Indonesia tidak jalan, ya, ya jadi kita juga nggak bisa ini loh, nggak bisa menuntut apa-apa gitu loh. Harusnya kayak misalkan mengangkat duta atau konsul atau presiden, menteri, ya kan yang ditunjuk langsung ya, atau misalkan apalagi tuh dirjen ataukah Kapolri atau Panglima TNI, itu kan dia setidaknya dia harus melampirkan gitu loh, kenapa saya pilih dia gitu kan. Terus jelaskan kepada publik misalkan dia atau misalkan komisaris tadi kayak komisaris buat BUMN gitu. Apa sih ketika kita memilih dia itu apa gitu loh. Misalkan satu, dua, tiga karena pendidikannya di S1, S2, S3, kemudian dia punya karya apa, dia punya program apa selama ini, dia sudah kontribusinya Hmm, apa selama ini gitu kan. Harusnya kan bisa dijelaskan gitu ke publik supaya publik bener juga Pak. nggak apa ya, nggak suuzon gitu loh, nggak berprasangka buruk. Kalau gini kan kita pasti berprasangka buruk kan. Emang dia bisa apa gitu kok dijadikan komisaris ya kan, dijadikan dubes gitu. Padahal sama sekali dia nggak punya kontribusi ataupun eh, kemahiran di bidang itu Ya bener gitu Pak. loh. Menurut saya memang memang harus harus ada revisi ya, seperti Sebenarnya kayak ya. amandemen gitu kan, atau ya aturan lebih lanjut lah ya, kayak mengangkat duta atau mengangkat menteri atau mengangkat Hmm. apa komisaris gitu gitulah Staf ya. ahli, Apa? staf ahli Pak. Oh iya, staf ahli itu harus ada penjelasannya gitu loh, dan harus ada parameternya. Karena kalau enggak kita bisa tunjuk siapapun gitu loh. Kita bisa tunjuk anak kita, saudara kita yang jelas-jelas nggak punya kontribusi ataupun keahlian apapun. Nah, kemudian apa itu duta dan konsul? Kalau dubes luar biasa Hmm. dan berkuasa penuh itu dubes LBBP, itu adalah perwakilan diplomatik tertinggi Indonesia di luar negeri. Mereka mewakili Presiden RI untuk menjalin hubungan diplomatik. Jadi ini hubungan yang apa? Perwakilan diplomatik yang paling tinggi ya. Namanya dubes gitu. Jadi tindakan dia atau pernyataan dia tentang apapun itu mewakili negara yang diwakilinya. Misalkan kita punya dubes Iran di sini, kemudian kita suruh minta dia pendapat tentang perang Iran dan Israel saat ini gitu. Atau misalkan kita ada dubes Palestina untuk Indonesia, kemudian kita suruh dia berbicara apapun atas nama negara Palestina. Nah, itu pasti sudah di approve ya, dan sudah pasti mewakili negara Palestina gitu ketika dia berbicara seperti itu. Bener Pak. Kemudian yang kedua adalah konsul jenderal atau konsul. Itu adalah pejabat perwakilan Indonesia yang mengurusi kepentingan warga negara dan layanan kekonsuleran seperti paspor, Di Bali visa. banyak nih Pak. Iya banyak ya, karena banyak turis ya. Ya wisatawan. Paling besar konsulat Cina ya, wih, berapa satu satu hektar ada tanah, 50 Masa arean kayak ada. Besar kali Pak, konsulat? besar ngawur. Oh iya. Udah kayak udah kayak istana untuk ini Cina ya. Tapi yang Hmm. rame itu konsulat Australia rame. Yang biasa saya lihat dekat kampus soalnya Pak. Oh, memang apa yang paling ramai di Bali apa? Turis apa? Atau Australia, warga konsulat Australia. Australia lah ya. Ya, Padahal Australia berarti dia nggak punya kayak apa ya? Kayak pantai bagus gitu dia nggak punya ya Australia. bukan karena itu Pak. Karena musimnya Pak. Kalau mereka winter di sana, pasti mereka lari ke sini Oh, dari karena panasnya. musim ya. Karena mereka Ya, lagi musim dingin ya. Mereka pengen cari empat. yang hangat-hangat, jadi mereka ke Bali. Dan Ya, itu yang paling dekat lah ya, ya bandingkan yang empat lain. jam. Flightnya 4 jam paling dekat.
Oh, Udah, lumayan dulu lumayan kan deket isi ya. isi transit, sekarang langsung direct Australia Bali pesawatnya. Oh ya, Sydney atau Canberra. Sydney ada, Perth ada. Oke. Kalau kalau dari Perth 4 jam ya ke Bali, Rusia juga banyak ya. Australia. Wah, apa Wih, turis Rusia Rusia. ngawur Pak. Oh iya. Udah kayak rumah kedua Rusia sini. Bapak jalan dikit Oh, Rusia, Rusia deh. oh, banyak ya. Mereka semua villa-villa nih rata-rata mereka Pak yang punya. Itu udah nggak tahu kenapa bisa dia. Ya itu biasanya pakai perjanjian nomini ya kan, yang dia Ya, menggunakan punya tarisnya. menggunakan apa namanya Nama nama lokal. warga negara Indonesia ya kan, Ya, kemudian dijadikan punyanya dia gitu. Itu sebenarnya praktik ilegal yang sudah dilarang ya, cuman ya orang Indonesia tetap melakukan itu karena jadi juga mendapatkan keuntungan, dia mendapatkan uang dari situ, mendapatkan persenan juga, iya banyak. Tapi gimana aman kan maksudnya di Bali atau banyak yang rusuh turis-turisnya? Bapak lihat yang ini, yang berita tentang penculikan warga negara Australia kan Rusia yang nyulik. Oh iya, nggak tahu tuh. Lihat tembak-tembak. Ada Pak pistol Pak, coba lihat berita. Oh Ada gitu. kayak Jadi gangster Pak, warga, sumpah. kok bisa dapat pistol ini dapat dari mana? Nah, itu saya kurang tahu Pak. Coba apa lihat, ada berita. Oh, warga Mereka negara mabuk. Rusia itu. Ya, coba ada kayak masih ada kayak berita. Rusia kayak organisasi apa? Tapi kalau apa turis-turis lokal banyak juga dan baik-baik gitu di sana. Yang Jakarta dari banyak Pak. Jakarta. Sumpah Banyak Jakarta kan? sekarang banyak banget. Oh, Jakarta banyak. Anak-anak anak-anak gaul-gaul Jakarta lu Pak. Oh, pada ke Sumpah. Bali semua. Yang muda-muda tuh Oh, pacarnya bule semua, nggak ada lokal Pak. Bule semua. oh, yang Kayak Indonesia menurut saya cewek, yang Indonesia pria atau wanita? karena ada, kalau kebanyakan sih cewek Indonesia. Kayak ini Pak, menurut saya kayak Bali ini ada tempat mereka ketemunya yang dari luar Hmm, ke Bali, yang dari dalam negeri ke Bali gitu. ya, karena yang paling inilah ya dari sisi keindahan Bebas. pantainya, kemudian dari Oh, bebas lingkungannya Pak. juga. Free mereka, kos bebas semua nih. Ya, Villa-villa bebas, nggak ada KTP, nggak ada baik. ini ya. Iya gitu ya. Intinya terlalu bebas lah ya hidup kehidupannya. Ya, kalau di Lanjut. Jakarta Ya kos gimana? bebas tuh wajib suami istri Pak. Nggak juga sih. Ya ada Nggak juga juga sih, yang sama berarti. kayak Bandung, Jakarta gitu ya sama. Apa namanya? Ya meskipun kadang tulisannya khusus suami istri atau apa gitu ya. Tapi ya praktiknya dia nerima-nerima aja gitu. Apalagi kalau lagi sepi kan. Kecuali yang benar-benar kayak syariah gitu ada di dekat rumah saya itu di Bogor situ Hmm. hotel syariah. Jadi benar-benar ditanya suami istri atau bukan gitu. Itu Oh sini, sini nggak Pak. iyalah saya tahu itu. Karena di Walaupun Bali kan walaupun KTP-nya KTP-nya walaupun nyetor KTP tapi alamatnya beda, tetap eh, walaupun kita tetap status boleh boleh. Ya karena kan emang ininya kan bebas terus kan ya santai Pak. Bali. Nah, Bebas lah ya. Ya Muslim juga minoritas kan di sana ya. Biasanya kan yang ya, lebih strict kan yang Muslim kan. ya, Jadi ya begitulah. Pun sama juga kayak di Jakarta juga meskipun banyak muslimnya cuman ya nggak menjalankan ajaran Islam dengan baik gitu loh. Jadinya ya kayak bebas juga. semua benar Pak. Jadi Islam KTP Tergantung aja orang. Ya, Pak. kayak gitu. Ya, silakan lanjut angkat duta dan konsul. Prosedur pengangkatan duta besar. Satu pencalonan oleh presiden. Presiden meminta. Terus bentar. Ya, Presiden meminta.
Untuk individu dengan calon duta besar, dua permintaan pertimbangan kepada DPR, Presiden mengajukan nama calon dubes ke DPR, tepatnya Komisi 1, RI di bidang pertahanan, luar negeri, dan informasi untuk dimintai pertimbangan politik dan kelayakan. Dua, uji kelayakan dan kepatuhan fit and proper test. Komisi 1 DPR akan Patutan, melakukan wawancara dan penilaian terhadap apa? patutan. Oh, sorry, kepatutan. Fit and proper test. Komisi 1 DPR akan melakukan wawancara dan penilaian sebagai calon dubes. Menilai latar belakang pengalaman, identitas, pemahaman geopolitik, dan strategis diplomatik calon. Menilai kesesuaian misi calon dubes terhadap prioritas diplomasi di Indonesia di, di negara tujuan. Empat, pertimbangan DPR. DPR menyampaikan hasil pertimbangannya atau rekomendasi kepada Presiden. Walau sifatnya bukan persetujuan resmi atau tidak binding, seperti pada pemilihan panglima TNI atau pejabat lembaga negara lain, pertimbangan DPR tetap dihormati secara politik. Pengangkatan oleh Presiden, jika Presiden menyetujui sepakatan diangkat dengan keputusan Presiden untuk Kepres dan dikirim untuk bertugas ke negara akreditasi. Berbeda dengan konsul, untuk konsul prosesnya tidak memerlukan pertimbangan DPR karena bersifat administrasi dan teknis. Presiden dapat mengangkat konsul langsung melalui Kementerian Luar Negeri. Contoh, tahun 2022, Presiden mengajukan 33 calon dubes ke DPR. Komisi 1 mengajukan fit and proper test secara terbuka dengan memberikan pertimbangan kepada Presiden. Salah satu yang diuji adalah calon dubes RI untuk Jepang. Komisi mengevaluasi penguasaan calon dan hubungan ekonomi Indonesia-Jepang dan strategis menarik investasi. Oh, investasi. Bukannya saya kira konsulat nih kayak PNS gitu, Pak. Ternyata boleh. Enggak, enggak sih. Jadi apa namanya, dia lebih, ya bisa orang siapa aja sih sebenarnya yang Lupa saya diangkat istilah. seperti itu ya. Kayak suaminya NZ itu, apa namanya istilahnya? Siapa suami Kayak siapa? PNS. Suaminya NZ Tunatio itu Pak kan konsulat. Bukan. Oh, saya kurang paham. Ya, kayak PNS itu tapi di Amerika, di US. Apa kerja di Hmm, kedutaan bukan? itu saya kurang paham. Saya nggak ngikutin apa Nah, tak artis kira soalnya. PNS. Enggak sih, lebih ke Ya, siapa aja bisa dipilih kalau konsul. Nah, kemudian pencalonan oleh presiden. Jadi presiden menunjuk individu sebagai calon duta besar. Biasanya biasanya cuma satu ya, ya kayak sekarang gitu. Yang ditunjuk cuma satu. Karena kan harusnya ya dua, tiga lah supaya ada pilihannya juga gitu. Karena kalau cuma satu, ya udah mau nggak mau kan pasti dia secara psikologis juga masa DPR sebagai pendukung pemerintah menolak ya kan kan berarti apa? Dia secara etiknya bermasalah gitu. Ya, maksudnya secara etik apa namanya koalisinya dia ya, bukan secara etik sistem ketatanegaraan yang benar gitu. Mereka pasti akan meloloskan gitu kan kalau cuman satu meskipun ya terkadang konsul atau duta besar duta besarnya itu tidak berkompeten gitu. Nah, kemudian yang berwenang adalah Komisi Satu karena Komisi Satu adalah bidang pertahanan, luar negeri dan informasi. Itu dimintakan pertimbangan politik dan kelayakan. Kalau Komisi Dua apa? ya. Mas Ryan, itu udah. Komisi Dua apa? Kira. Ntar. Komisi Dua Komisi 4 lingkungan, Komisi 2 tuh hmm, dalam negeri gitu. oh ya dalam negeri. Dalam Komisi 3 negeri. tuh perdagangan ya. Ih, Terus Komisi Tiga itu yang bukan paling bukan. gampang diingat. Ya Ahmad Saroni Komisi 3 lupa saya, Pak. Nah, ya ini kita belajar apa nih? Oh ya tata negara. Hukum. Eh, hukum. Oh ya hukum. Sorry sorry Komisi sorry. Hukum. Hukum gitu. Ini khusus Komisi Hukum. Jadi komisi yang dikatakan yang apa?
yang basah lah ya, ya karena dia yang membuat undang-undang secara general kan ya KUHP pidana dan lain sebagainya gitu. Meskipun secara umum ya kan juga membuat undang-undang. Cuman kalau Komisi 3 ya dia lebih eh, khusus lagi. Makanya kita lanjut di